Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan ngintip mantan Scorpio ya. Ini untuk zodiak Scorpio ya. Kita ngintip mantan kamu, kondisinya sekarang bagaimana? Ingat ya, kita ngintip kondisinya, perasaannya saat ini ya, bukan setelah putus ya, yang dulu-dulu mungkin baru putus ya, bukan. Hari ini apakah dia masih memikirkan tentang kamu? Apakah dia sudah move on ya? Maaf, bukan Scorpio, Leo. Maaf ya teman-teman. Leo, kita ngintip mantan Leo ya, Leo dan mantannya. Siapa yang duluan move on ya? Oke, sebelumnya saya ingatkan ini pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik ya. Nggak bisa resonate untuk semuanya, jadi saya harap seandainya nggak resonate ya, kalian bisa mencari reader yang lain yang mungkin menurut kalian tepat dan cocok ya. Oke, dan juga di sini apa ya? Ingat ya, saya ingatkan kembali nih, saya ulangi. Ini kita melihat gambaran hatinya, isi hatinya saat ini ya. Apakah dia sudah move on atau bahkan dia sudah melupakan kamu? Ya maaf kameranya. Oke, dan di sini untuk Leonya dan di sini untuk mantannya ya. Ini Leo, ini mantannya. Ini energi apa energi lagi? Ini kartu sampingan. Maaf. Yuk kita langsung lihat aja di Leo dulu. Kita intip energinya apa di sini? Energinya Temperance. Wah, gelap ya. Saya dari sini. Energinya Temperance di sini bisa dibilang Temperance itu apa ya, mencari ketenangan dan kedamaian. Artinya ada lagi sebenarnya ya, menciptakan suatu tujuan ya, atau mencari ketenangan dan kedamaian ya, itu bisa. Ini lebih ke arah mencari ketenangan dan kedamaian, atau bahkan juga dia mau menciptakan suatu tujuan yang jelas ke depannya ya. Untuk Leonya, ayo kita bentang aja kartunya. Untuk Leo, apakah dia berhasil move on? Waduh, ada The Tower ini. Ada kartu pernikahan juga. Ini mungkin ada yang ditinggal nikah, atau bahkan Leonya lari dari pernikahan. Saya nggak tahu itu kisah kalian ya, kalian saja yang tahu. Saya hanya di sini bisa melihatkan kondisi hati kalian ya, hati kamu dan mantan kamu. Di sini lebih ke arah si Leo mencari ketenangan dan kedamaian untuk saat ini. Yang dimana di sini dia mulai jauh dari keramaian, mungkin bisa juga, atau bahkan mulai membawa pergi segala beban pikirannya. Ini bisa dibilang Leo sedang banyak pikiran. Atau bahkan di sini Leo mulai menjauh dari hubungannya. Atau pernah di sini Leo meninggalkan pernikahan ya, mungkin yang udah mau nikah ya. Jadi Leo mendadak menarik diri ya, dan memutuskan komunikasi. Oke. Dan di sini ada kartu nostalgia. Mungkin di sini Leo bisa dibilang kamu mengingat-ingat tentang itu ya. Masih ada di dalam benak kamu, dalam pikiran kamu ya. Yang dimana di sini kamu menjadi fighting, jadi chaos. Oke, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini kamu bisa dibilang the high priestess. Kamu ada ikatan batin dengan mantan kamu, atau bahkan di sini kamu terluka batin karena problem ini tadi nih. Oke, mungkin di sini problem kamu, saya nggak tahu lah ya. Intinya kamu di sini mulai menjauh, mulai menarik diri dari dunia percintaan. Bisa juga kamu mulai memutuskan komunikasi ya. Atau bahkan di sini kamu mulai mendekatkan diri kepada keluarga ya, mulai jadi sharing ke keluarga, jadi lebih perhatian ya. Karena saya tahu si Leo itu orangnya sensitif, saya tahu kali. Dan di sini si Leo mulai fighting dengan dirinya, chaos, sehingga dia terluka batin, atau bahkan si Leo ini orangnya tertutup. Ada The Tower, ada kehancuran di dalam dirinya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, maaf tadi saya dipanggil sebentar ya. Kita lihat lagi di sini ada King of Pentacles. Sampai di mana kita ya? Sampai di sini ya. Mungkin bisa dibilang Leo saat ini sedang fokus ke pekerjaan atau karir, atau bahkan di sini Leo menikmati atau memanjakan dirinya, atau mencari ketenangan dengan cara memanjakan dirinya dengan materi atau uang ya. Entah itu dengan shopping, belanja segala macam ya. Yang dimana di sini Leo merasa sangat bahagia. Mungkin dulu hubungan ini pernah berjalan, mungkin singkat tetapi membahagiakan, menyenangkan, atau bahkan di sini Leo merasa syukur atau merasa puas atas apa yang dia jalani sekarang ya. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Di sini tadi ada The Tower. Yuk kita klarifikasi. Saya masih kepo juga. Ada kehancuran. Bisa dibilang Leo hancur di saat dia menarik diri, di saat dia merasa kehilangan. Dia masih merasa kehilangan. Dan saat ini Leo memperjuangkan apa yang menurut dia penting. Dan Leo mulai
apa ya, menyerah dalam hal percintaan atau nggak mau lagi bermain tentang cinta-cintaan, atau bahkan si Leo nggak mau berdebat lagi. Mungkin si mantannya ada datang lagi ngajak balikan atau apapun, intinya Leo nggak mau berdebat, nggak mau banyak cerita ya. Kalau dia udah pergi ya udah pergi gitu ya. Yuk kita lihat kartu sampingannya. Ini udah mau maghrib jadi gelap teman-teman. Tuh udah ngaji juga. Kita selesaikan. Di sini Leo mencoba untuk sabar dan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, atau fokus kepada pekerjaan. Di sini Leo mulai menciptakan suatu tujuan yang jelas atau kedamaian ya. Itu untuk si Leonya ya. Jadi di sini bisa dibilang si Leo dia belum bisa move on. Move onnya itu masih separuh, masih setengah. Dia udah bagus, dia menenangkan dirinya dengan cara ya belanja, dengan cara memanjakan dirinya dengan hal-hal yang baik lah intinya. Itu bagus Leo ya. Dan ingat Leo itu orangnya sensitif, sedangkan mantannya di sini the devil. Ingat, the devil itu nafsu di dalam diri manusia. The devil itu nggak harus tentang seks ya. Bisa saja the devil itu nafsu yang nggak terkontrol, contohnya emosi, amarah, kesedihan. Ini bisa dibilang mantannya sedang di dalam emosi yang tidak terkontrol. Kita lihat itu entah tentang kesedihan atau tentang apa ya. Ada gambaran keluarga juga di sini. Mungkin sebagian dulu pernah menjalani hubungan terlarang ya. Salah satu telah berkeluarga, mungkin bisa ya teman-teman. Sesuaikan saja kondisi kalian. Atau bahkan si mantannya ini, mantan kamu ini Leo, mulai mendekatkan diri kepada keluarganya ya. Mungkin ada yang bercerai, lebih mementingkan anak ya. Ada juga si mantannya Leo ini. Karena gambarannya di sini saya nggak tahu ya, ini lebih ke arah ditinggal pergi dalam pernikahan atau bahkan hubungan ya. Sesuaikan saja ya, intinya salah satu menarik diri. Saya nggak bisa bilang Leo atau mantannya, ini energinya terbolak-balik karena general reading ya. Oke, gelap ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya, saya bisa aja pakai lampu ini nih. Tapi takutnya kalian nggak suka, bosan takutnya. Ya udah lanjut aja. Kita selesaikan. Yang dimana di sini, ingat ya, ini kartu keluarga tadi udah saya jelaskan ya. Si Leonya mulai mendekatkan diri kepada keluarga ya, atau bahkan mulai menjaga keluarganya, mencintai keluarganya ya. Karena sedih mungkin, karena di sini dia lebih ke arah nafsu yang tak terkontrol, ini ke arah kesedihan. Nih udah. Ya kita bacakan aja. Di sini Leo, mantannya Leo, mulai mengikhlaskan kepergiannya Leo, atau bahkan mengikhlaskan tentang apa yang segala telah terjadi. Di sini dia berencana untuk apa ini? Sebentar teman-teman ya, sebentar. Saya lihat dulu. Oke, ada The Lovers juga, ada Ace of One. Yuk kita klarifikasi aja yuk. Ini kurang jelas. Berencana untuk, nih, jumpa gambarannya The Hierophant, untuk berpikiran positif dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan memanjakan dirinya. Nah, sama nih. Dia mencari ketenangan dengan cara memanjakan dirinya untuk si Leo, sedangkan mantannya juga begitu, tetapi dia di sini lebih apa ya, ke arah spiritual dan agama ya. Yang dimana di sini ada The Lovers, bisa dibilang kalian itu soulmate. Ingat, energi soulmate itu mengerikan ya. Mengerikan. Maksudnya mengerikan itu bukan mengerikan gimana ya? Menguatkan ya, menggetarkan, karena sebagian orang itu ya biasanya untuk perempuannya. Kalau udah jumpa soulmate itu di saat ingin putus, di saat renggang itu, yang perempuannya itu kayak deg-deg-ser gitu ya. Kayak jantungnya deg-degan, apalagi kalau keingat dianya, kadang sampai termimpi-mimpi ya. Itu energi soulmate. Ada Ace of One di sini, si mantannya Leo sangat-sangat apa ya, bergairah, sangat-sangat mencintai si Leo. Sangat-sangat kehilangan ya. Karena di sini gambarnya kalian udah putus, ini kan mantan ya. Oke, di sini dia masih meratapi masalah yang dulu, Queen of Wands. Ingat, koin di dalam tarot itu di dalam hubungan itu bisa dibilang masalah atau perasaan ya. Justice, di sini dia mencoba untuk apa ya? Tetap mengikuti jalur ya, maaf. Tetap untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya, kayak nggak mau melanggar ya, contohnya kayak nggak mau yang nakal-nakal lah gitu ya. Intinya dia mau tetap mau mengikuti aturan yang berlaku. Dan di sini dia mencoba untuk tetap seimbang dan berjalan lurus itu tadi ya. Misalnya contoh nih, yang aturan yang nggak berlaku dia melanggar, misalnya sebagian mantan Leo ada yang nakal, contohnya putus ya udah mabok-mabokan, ya udah nakal-nakal lah intinya. Dia tetap mengikuti aturan di sini, dia nggak mau nakal-nakal, dia aman di sini ya. Ada Knight of Pentacles.
Di sini atau bahkan nih dulu nih ada kebohongan yang terungkap, maaf, ada arti lagi, banyak gambaran di sini. Ada banyak, ada kebohongan yang terungkap mungkin dulu ya. Dan juga ini bisa juga dia mencoba untuk menstabilkan dirinya, menyeimbangkan dirinya, mencoba untuk tetap lurus. Yuk kita lanjut. Knight of Pentacles. Di sini ada gambaran dia ingin meminta maaf. Ada gambaran dia ingin meminta maaf, datang, menawarkan kembali mungkin ya. Knight of Wands untuk menjalani hubungan yang bergairah dan bahagia. Yuk kita bentang kartu sampingannya. Yuk udah maghrib, kita percepat. Ada Page of Wands di sini, dia menunggu kabar dari kamu, Leo. Dia menunggu kabar, bahkan di sini dia ingin meminta maaf. Ingat, kalau Page itu masih pikiran ya, belum dilakukan, belum kita lakukan, belum bertindak ya. Masih pemikiran, mungkin di sini dia hanya di dalam pikirannya, wah aku di sini harus minta maaf, wah aku menunggu kabar, dia di sini menunggu kabar, tapi dia nggak berani chat duluan, nggak berani ngabarin duluan gitu ya. The Hangman, sehingga di sini dia hanya bisa diam di tempat. Nah, ini gambarannya The Hangman. Seseorang yang tergantung di atas pohon dengan segala idenya. Nih kalian lihat kepala yang bersinar. Nah, itu The Hangman. Kita punya ide nih, contohnya kita udah punya ide, udah punya apapun, tetapi kita nggak bisa melakukannya. Kita hanya bisa diam dan merenung. Nah, itu The Hangman tuh. Ya udah. Mungkin sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Ingat, kalian harus bisa saling melepaskan. Ini udah bagus untuk si Leonya. Untuk si mantannya mungkin harus dihilangkan lagi, harus dikontrol, maaf. Harus dikontrol nafsunya. Mungkin itu tentang amarah atau emosi, tentang kesedihan ya. Atau bahkan ini juga ada mengarah ke seks ya. Jadi harus dikontrol ya teman-teman. Kita itu semua punya nafsu, tetapi kita harus bisa mengontrolnya. Dan juga kalian harus bisa saling merelakan. Walaupun itu soulmate, bisa kok. Kita bisa lepas. Kenapa? Karena kalau hubungannya udah nggak bagus ya kenapa dilanjutkan gitu ya. Daripada kita sakit, mending kita lepaskan. Oke? Semua keputusan kembali ke kalian. Saya di sini hanya melihatkan gambarannya. Jadi ya kalian yang memutuskan ya, kalian yang memilih. Sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Dan juga bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Oke, yang mau personal reading langsung aja japri saya, yaitu lagi diskon dari 100.000 jadi 50.000 seminggu. Itu habisnya hari Selasa depan ya. Udah berapa hari ini soalnya. Yaudah sekian ya. Terima kasih dah.